Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema salah satu ciri kalau kita belum ikhlas. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Hadirin, masih membahas tentang upaya kita menjadi orang yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas, salah satu manfaatnya adalah tidak ditipu setan. Orang yang ikhlas bahagia. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia, dibahagiakan oleh Allah. Karena orang yang ikhlas melakukan sesuatu yang paling dicintai Allah, disukai Allah, yaitu memurnikan niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa ayyuh. Bagaimana ayyuh? Hunafa ayyuh. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Astagfirullahaladzim. Padahal biasanya hafal, kurang ikhlas. Kita dengar ayatnya yang lebih lengkap. Ustaz Fadal, surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu sholata wa yutu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan khalis, murni, ikhlas, semata-mata karena Allah, ya, menjalankan agama karena Allah, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lihat hadirin, jadi sebelum perintah amal, sholat, zakat, yang diperintah itu adalah benar-benar ikhlas. Khalis itu murni, tidak ada pencampurnya. Orang yang ikhlas itu orang yang sangat disukai Allah, sehingga Allah membahagiakan hatinya. Hati ini dikuasai Allah, dibulak-balik oleh Allah, muqallibal qulub. Allah tahu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah menciptakan manusia dan Allah tahu apa yang dibisikkan di hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis sahih Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi sebelum beramal, niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Luar biasa, para ulama sangat paham betul tentang betapa penting dan dahsyatnya efek dari keikhlasan.
sehingga di kitab-kitab ditulis tentang ikhlas sebagai bab pertama. Sayang sekali kalau kita sibuk beramal tapi tidak pernah belajar ilmu ikhlas, tidak bersungguh-sungguh berusaha menjadi orang ikhlas. Karena orang yang tidak ikhlas seperti yang ke pasar sibuk mungutin kerikil, walaupun kantongnya penuh, kerikil ini tidak ada manfaatnya, tidak bisa beli apa-apa. Kita banyak beramal tapi tidak punya ikhlas, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita sholat, saum, zakat, baca Quran, berbakti ke orang tua, bekerja, belajar, dakwah, semua amal harus dengan ikhlas nilainya itu. Jadi kalau kita tidak belajar ikhlas dan tidak berusaha ikhlas, benar-benar kita tuh tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Maka jangan bosan kalau saya masih berusaha membahas hal ini. Tahu kenapa? Karena saya pengen jadi orang ikhlas. Mudah-mudahan dengan membahas ini kita bisa saling menyemangati untuk semakin ikhlas. Nah, rekan-rekan, dalam pertemuan sebelumnya, ikhlas itu membuat orang bahagia. Pokoknya kalau kurang bahagia dalam beramal pasti kurang ikhlas. Sudah pasti itu rumus. Kalau beramal ikhlas, kalau menerima takdir ridho, itu gerbangnya. Kata Imam Ali, berkata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau berkata begini, ciri orang yang beramal riya itu ada 4. 1, kalau tidak ada orang tidak semangat. Kita periksa diri kita nih, kalau tidak ada orang semangat tidak kita beramal. Kalau tidak ada orang tidak semangat, ciri-ciri kurang ikhlas. Yang kedua, kalau ada orang semangat. Dilihat orang, banyak orang semangat, sedekah semangat, dakwah semangat, kemudian ya kebaikan-kebaikan lain, mungut sampah, ngerapikan sendal, rajinnya juga nambah kalau ada orang. Nih ciri-ciri kurang ikhlas. Yang ketiga, kalau dipuji tambah semangat, wah rajin, ngebul saja itu hadirin. Wah bacaannya bagus, semakin semangat. Pokoknya kalau dipuji makin semangat, itu ciri-ciri karena pujian. Dan kalau tidak dipuji, ciri yang keempat, patah semangat. Adzan kamu mah rebek, udah kapok, tidak adzan lagi. Saudara ngimaminnya juga nggak enakan, bacaannya salah, kapok. Bukannya belajar, tapi berhenti dari sholat sekaligus itu. Tidak ada orang tidak semangat, ada orang jadi semangat, dipuji tambah semangat, dicaci patah semangat karena makhluk riya. Itu kata Ali bin Abi Thalib.